أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Sadaqallahul azim. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka. Rasul dan ulil amri, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah diberi beban melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak atau mematahkan serangan orang-orang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa ayat 83 dan ayat 84. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu
dan kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat ketiga, namanya Ali Imran, ayat 200. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA di bumi Kota Baru, Drio Rejo Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam yang pada hari ini kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda, yaitu yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan sampai sekarang di tanggal 28 Oktober 2023 miladiah sudah 95 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya untuk tanah air kita, dan juga mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan warga bumi ini warga bumi yang baik, sebagaimana yang Allah firmankan di surat 33 ayat 34 sampai ayat 35. Ada 10 mutiara yang harus kita miliki, yang harus kita patrikan untuk seluruh pemuda-pemudi, dan juga untuk para siswa-siswi, para guru, dan seluruh warga bumi ini. Apabila memiliki 10 hal ini, maka mereka termasuk orang-orang yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kokohkan Islam, kokohkan iman, kemudian taat, benar, dan sabar. Yang keenam adalah sholat khusyuk, bersedekah, kemudian menahan diri, menahan nafsu, hikmah puasanya. Mudah-mudahan Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Kemudian menjaga kehormatannya, dan yang ke-10 adalah menjadi para ahli dzikir. Mudah-mudahan dengan 10 mutiara ini seluruh pemuda-pemudi Indonesia ini bersatu, sehingga nantinya akan menjadi penerus perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mudah-mudahan negeri kita ini senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri yang aman, negeri yang nyaman,
penduduknya beriman, dan apabila berbuat maksiat mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat. Semoga selamat dunia akhirat. Nanti bisa dilihat di surat 34 ayatnya 15 dan surat Al-A'raf ayat 96. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, berhaqqa jihadih, kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk membaca Al-Quran ini, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isinya, dan mendakwahkannya. Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan warga bumi Indonesia ini sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, mereka adalah warga bumi yang beriman takwa, dan mudah-mudahan bisa senantiasa beristiqomah, hidupnya mulia dan wafatnya syahid dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan umat yang ada di Al-Baqarah 6 sampai 7 yang hatinya mati mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga umat yang hatinya sakit, Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha, sehingga ia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, selalu berkata yang dusta, selalu mengingkari janjinya, selalu berkhianat atas amanat yang dipikulnya. Dia bisa hijrah, senantiasa berkata yang jujur, tepat akan janjinya, dan amanat atas amanah yang dipikulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang beriman takwa, sebagaimana ada di surat Al-Maidah ayat 55 dan juga di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Kajian kita di surat keempat ayat 83. Orang yang lemah iman dan orang munafik suka menyiarkan berita-berita yang mereka ketahui, terutama dalam keadaan perang, yaitu berita-berita yang dibocorkan dari pihak markas tentara tentang rahasia peperangan dalam negeri atau luar negeri yang tidak wajar diketahui oleh khalayak umum. Jadi zaman dahulu peperangan di negara kita ini luar biasa, 350 tahun kita dalam penjajahan, dan sekarang kita berada pada zaman merdeka ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk juga perjuangan para pemuda dan para pemudi yang dikenal dengan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya dan ampunannya kepada para pemuda, para pemudi yang mampu untuk memberikan uswatun hasanahnya kepada kita, sehingga Indonesia bisa merdeka
pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu marilah kita senantiasa pahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita bisa menjadi warga bumi Indonesia yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Maksud mereka menyiarkan berita-berita itu adalah untuk mengacaukan keadaan. Tetapi kalau mereka bermaksud baik dan mereka mengembalikan berita itu kepada Rasul sebagai pemimpin tertinggi, atau mereka kembalikan kepada ulil amri, yaitu pemimpin dan orang-orang pemerintahan, tentulah mereka akan mengetahui persoalan berita yang sebenarnya. Jadi berita-berita bohong yang bisa memicu pertempuran, peperangan, percekcokan dan semuanya, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ini diadu domba, akhirnya kita ini bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, akhirnya timbul peperangan. Ya, yang namanya peperangan itu pasti akan jatuh korban yang sangat banyak, ya, harta benda, jiwa, raga. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama membaca sejarah, dan agar hidup kita terarah, marilah senantiasa beriman takwa sehingga kita mampu mengambil sejarah yang baik kita tiru, dan sejarah yang buruk mari kita tinggalkan. Mereka akan mendapat keterangan dari pemimpin dan orang pemerintahan. Dengan demikian keamanan umum tidak sempat terganggu. Masyarakat akan terpengaruh oleh orang yang menyiarkan berita secara provokatif, kecuali orang yang kuat imannya yang selamat dari berita provokasi tersebut. Dengan rahmat dan karunia Allah, kaum muslimin terpelihara dari perangkap semacam itu karena mereka patuh kepada Allah dan Rasul serta mengembalikan segala urusan kepada pimpinan yang dipercayai. Kita masih ingat ya, kemarin tanggal 22 ya, bulan 10 kita memperingati Hari Santri Nasional. Ini juga cikal bakal yang luar biasa para santriwan santriwati ya, yang taat kepada para kiai, para habaib, seluruh umat Islam, kaum muslimin, kaum muslimat. Ini adalah para pemuda-pemudi yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para santri-santri kita, juga siswa-siswi kita, mudah-mudahan nantinya menjadi pemuda-pemudi yang terbaik yang akan kita harapkan mampu untuk melanjutkan perjuangan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat 84. Perintah perang untuk menahan serangan pihak kafir ini ditujukan langsung oleh Allah kepada nabinya, dan Allah menghendaki pelaksanaan perintah perang ini atas dasar ketaatan dan berserah diri kepadanya tanpa menggantungkan harapan kepada orang munafik, yakni dengan mengharap bantuan kaum munafik. Allah memerintahkan kepada nabinya agar menganjurkan kepada orang-orang mukmin untuk ikut memerangi orang-orang kafir. Sejarah membuktikan pada perang Uhud betapa ketabahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan para sahabat-sahabat setianya menjalankan perintah Allah meskipun pasukan muslimin berada dalam keadaan kacau balau. Dalam ayat ini
Allah menjanjikan akan melemahkan kekuatan orang-orang kafir. Karenanya sudah sewajarnya kaum muslimin tidak merasa khawatir, bahkan hendaknya semakin patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, dengan mematuhi anjurannya untuk turut memerangi orang-orang kafir dengan keyakinan bahwa Allah Maha Kuat dan memenuhi janjinya, memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, beserta orang-orang mukmin, para sahabat-sahabat setia yang mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Marilah kita pelajari sejarah-sejarah para sahabat-sahabat Nabi yang setia. Ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Nanti panjenengan lihat semuanya di surat ke-9 ayatnya, ayat 99 sampai 100, dan juga di surat 9 ayatnya 71 sampai 72. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa berada di jalan yang benar, sehingga mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman takwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat dalam keadaan beriman, ayah kami, juga guru-guru kami, sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid semuanya, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.